kesempatan kali ini, dalam tugas kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yakni pertama itu ada realitas kehidupan, 2 pentingnya pendidikan harmonis, 3 makna pendidikan nilai, 4 pendidikan nilai berlangsung dalam pusat pendidikan, 5 persoalan karakter bangsa. Dan 5 pokok pembahasan ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Pertama, yakni realitas kehidupan. Realitas kehidupan secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Kata realitas sendiri merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris, yaitu reality yang bermakna kenyataan. Kata ini merupakan bentuk nomina atau kata benda dari kata sifat real yang berarti nyata. Dalam bahasa Indonesia, real dimaknai sebagai real baik berupa peristiwa, prinsip, aturan, norma, etika, adab, sistem hukum, cara berucap, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, dan lain sebagainya. Yang kedua, pentingnya pendidikan yang harmonis. Proses pengembangan pendidikan harmonis dimulai dengan mendasarkan pada pengembangan kedamaian batin dalam pikiran dan hati individu dalam komunitas yang diserasikan dengan lingkungan kehidupannya. Dengan dasar pemikiran tersebut, selanjutnya pengembangan pendidikan harmonis sebagai inisiasi implementasi mendiskusikan tentang beberapa hal prakondisi untuk penerapannya di sekolah. Diskusi antar kepentingan dilakukan dan dibahas secara intensif antara lain. Pertama, penyamanan persepsi tentang istilah karakter. Pendidikan karakter tidak sama dengan pendidikan agama, melainkan pendidikan karakter dimaknai sebagai nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan harmonis sebagai pendidikan karakter bersumber dari nilai-nilai agama maupun dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Dalam konteks nilai-nilai universal mampu berkembang dan dikembangkan sehingga peserta didik mampu mengembangkan kebiasaan positif yang diyakininya sehingga berkepribadian memiliki identitas dan percaya diri berdasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial budaya. Yang kedua, pembentukan karakter di sekolah yang sangat membutuhkan proses pembelajaran yang inovatif dan keaktivitasan guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dan menjadi model dikembangkan terlebih dahulu. Ketiga, berhasil pendidik karakter harus jelas indikatornya. Yang ketiga, makna pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mardiatmadja mengemukakan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai secara menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. Konsep utama pendidikan ini adalah bagaimana orang dapat hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan dengan pengakuan yang sadar, baik secara kognitif, emosional, dan perilaku. Pendidikan ini merupakan usaha khusus, tetapi juga dapat disebut sebagai dimensi dalam keseluruhan usaha pendidikan. Ada 3 hal yang menjadi sasaran pendidikan nilai, yaitu membantu peserta didik untuk menyadari makna nilai dalam hidup manusia, membantu pendalaman dan pengembangan pemahaman serta pengalaman nilai, membantu peserta didik untuk mengambil sikap terhadap aneka nilai dalam berjumpa dengan sesama agar dapat mengarahkan hidupnya bersama orang lain secara bertanggung jawab. Keempat, pendidikan nilai berlangsung dalam pusat pendidikan. Pusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidik Nasional. Pusat pendidikan yang dimaksud di sini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda.
Setiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam 3 lingkungan pendidik tersebut. Pada garis besarnya, kita mengenal 3 lingkungan pendidikan. 3 lingkungan ini disebut dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal, dapat saling melengkapi dan berkaya. Dalam konteks pendidikan masyarakat, merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak lepas dan asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting di dalamnya. Pendidik di mana masyarakat adalah sebagai kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang sama pada orang tua menginginkan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang tinggi dan mumpuni, sehingga dengan turut sertanya masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak mereka, masyarakat akan merasa terikat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam perkembangan sekolah. Atau yang terakhir, persoalan karakter bangsa. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan atau virtus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang pikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri di atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan di lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Di sini saya akan menggunakan ice breaking. Saya beri nama mana jempol. Di sini kita bisa menggunakan